Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kemarin dari UXL. Kita sudah melewati beberapa proses, itu buat UI design simple, UI design element. Sekarang kita let's go ke command design rules. Oke. Mungkin untuk pertama kita membaca teori dahulu. Command design rules atau designer rules pada designer tidak hanya satu untuk semua kondisi ya, tapi pada desain itu ada beberapa rules atau ada golongan atau pekerjaannya ya, ranah pekerjaannya. Ada yang UX design ataupun yang membantunya, belajar tentang berbagai macam designer roles dan tanggung jawabnya yang diberikan. Kita dapat mendapatkan ide bahwa job itu akan membawa kita kemana, akan make to want to take on. Ya mungkin salah satu dari job tersebut adalah kita banget gitu. Itu juga memberikan solid idea of the kind of designers you might need to work with or hire for the project. Jadi juga kita dapat mendapatkan informasi atau mendapatkan memudahkan kita untuk mengambil keputusan bahwa kepada siapa role apa yang kita bekerjasama dan role apa yang akan kita cari, kita rekrut sebagai tim sebagai pengisi di dalam tim kita. Yang pertama di sini jelaskan UX designer. Pada simpelnya UX designer itu adalah user advocate. Di sini itu menganjurkan, menyokong, itu pendukung pada user lah. Itu tugas utamanya itu membuat positif hubungan yang positif antara user dan interface. UX designer juga bertujuan untuk membuat produk itu ketemu antara kebutuhan dari user dan dari perusahaan juga. Spesifiknya itu UX designer itu tergantung pada perusahaan dan projectnya. Biasanya tanggung jawabnya itu ada di research, testing, data analis, wireframing, prototyping, dan product management. Lumayan luas sih. Scope-nya itu UX designer tergantung pada organisasi atau perusahaan. Ya sebenarnya tergantung lagi ya. Itu bisa pada perusahaan yang besar bisa dibantu oleh researcher dan visual designer. Kalau company yang kecil, perusahaan kecil, itu fungsinya secara bisa secara umum gitu, bisa mencakup berbagai macam hal yang harus dilakukan sebagai UX design. UX design ya, ini UX design, yang ini UI design. Nah, UI design itu user interface, itu lebih ke ketertarikan visual terhadap user. Ini mengadaptasi principle of design, komposisi, color theory, dan tipografi. Ketika UX design itu fokus pada fungsi, UX design itu fokus pada bentuknya. UI design itu secara umum itu kolaborasi dengan UX design
dan tim yang lain juga sih. Mereka juga mempunyai visual designer yang menghandle dengan estetik UI, dan yang paling intinya tujuannya itu secara fisik bertujuan untuk mengimplementasikan secara fisik, bukan secara fisik yang gimana ya, tapi yang untuk misalnya button yang bisa disentuh gitu, udah yang bisa diimplementasikan pada project, dan mempunyai empati pada user adalah yang good ya, yang baik ketika mungkin apakah keterbacaannya dan keterbacaan user, misalnya buttonnya, warnanya, apakah silau dan lain-lain ya, tentu juga. Kalau visual designer itu spesifik elemen pada produk, bisa bentuknya icon, logo, banner, eksternal desainer visual ya, mungkin mirip-mirip ya. Kalau saya mungkin pikir ini mirip-mirip desain grafis ya. Di sini delivery yang attention, yang bertujuan tentang attention, tentang delivery message, promosi. Visual designer itu master principal design juga, update industry trend. Nah, the title graphic ini something interchangeable. Oh iya, ini juga katanya sama sih, kan mirip. Graphic designer dan visual designer itu terkadang digunakan saling silih berganti gitu, kadang graphic designer, kadang visual designer. Nah, selanjutnya product designer. Nah, product designer itu sebagai problem solver, sebagai penyelesai masalah yang bertujuan untuk the high level design thinking. Most their work occurs on the conceptual level. Banyakkan pekerjaan mereka levelnya itu pada konsep gitu kan. Kalau misalnya UI UX dan graphic design itu pada eksekusi ya, level eksekusi. Kalau ini kebanyakan di level mungkin kebanyakan terjadi pada konseptual, tapi walaupun begitu juga mereka juga terlibat dalam visual aspek pada desain proses. Product designer juga sering bekerja sebagai product manager dalam UX project. Dengan role mereka dapat membuat profound perubahan yang menonjol untuk produk dan memastikan top notch dan menoreh UX experience yang bagus lah. Seperti UX designer, mereka memilih 5 step dari design thinking, dari lahirnya, dari pertama sampai implementasi. Mereka juga memastikan waktu delivery, on progress lah, on track. Jadi di sini product designer, kembali lagi, product designer juga sering bekerja juga sebagai product manager. Jadi selain product designer juga product manager di UX project. Nah, selanjutnya informasi arsitektur. Information arsitek itu secara langsung itu the way of content is structured and arranged within a product website. Informasi arsitek itu secara langsung itu mengatur konten struktur dan mengatur juga produk atau website. Mereka juga bertujuan untuk membuat agar user experience itu lebih intuitif, di mana strukturnya itu secara logikal. Jadi mereka memikirkan
hierarki dari halaman, strukturnya dan elemen-elemennya itu secara logis ya. Role-nya itu termasuk organizing, categorizing, creating consistent navigation, mapping out user flow, labeling content group, various research method, create content foundation, actual design process start. Mereka juga membuat konten fondasi dari konten dan skeleton dari produk itu sebelum produk yang asli itu ditampilkan. Jadi jadi produk secara prototype aja gitu, secara mockup itu ada sebelum benar-benar produk yang asli itu ada. Selanjutnya motion designer, ya sebagaimana kita tahu yang sekarang ya banyak animasi ketika kita klik button atau dan ya kebanyakan button ya, ataupun kayak progress bar, nanti ada animasi seperti ini. Itu adalah pekerjaan desain animasi. Mereka itu desain, they make everything full screen splash. Interaction design, berbeda ya. Motion designer itu desain membutuhkan animasi atau moving visual element. Mereka animasi itu supercharged design mereka mengurus. Kalau ini sih mereka khusus dengan animasi yang berjalan. Kalau interaksi desain itu ya yang seperti prototype ya, bisa button, dan ini contohnya itu switch. Interaksi desain that clearly tells user how to interact the product is allow achieve the goal in mind, such as shopping, subscribe, creating an account that they make use the user research data, create interaction design that unique. Jadi mereka menggunakan metode riset data untuk membuat interaksi itu berjalan pada spesifik ya, unik target audience. Mereka melakukan pembelajaran terhadap desain viability, feasibility, enhance untuk bisnis goalnya dari suatu produk. Perbedaan UX designer dan interaksi designer itu fokus, kalau itu design every moment of interaksi. Ini kalau yang interaksi design ya fokus terhadap setiap interaksi yang ada. Misalnya itu yang action ini ya seperti action seperti button yang gitu, dia fokus di setiap ada interaksi. Selanjutnya itu UX research. Nah ini itu UX designer itu generally expected conduct. Mereka melakukan on research. Bagaimanapun di large projects perbedaan UX designer memisahkan antara UX research. Mereka juga berbicara kepada klien, user testing, dan mempertengah moderasi lah ya istilahnya, user interview dan analisis data. Mereka juga kolaborasi dengan desain dan develop team. UX research butuh exceptional komunikasi dan interpersonal skill established user client. Mereka juga butuh high emotional intelligence and knowledge user psychology, understand editing field. UX engineer seperti UX designer, tetapi mereka mempunyai coding skill. Jadi pada intinya itu mereka bagaimana bisa memindahkan UX
memindahkan tampilan desain kepada bentuk codingan. Nah, they conduct a district usability testing, have strong visual design, and act bridge between development and design team. They evaluated variability mockup, produce a design team before they send to developer. As a result, they'll help reducing delay iteration. A UX engineer require collaborative mindset and creative techniques. Jadi ya ini kayak jembatan lah antara UI UX designer terhadap developer Illustrator. Nah, sebagai namanya itu udah jelas ya, Illustrator membuat gambar-gambar seperti ini itu membuat ilustrasi. Mereka mungkin bekerja membuat icon, infografik, day-to-day work. Mereka juga desain for empty state, onboarding screen, cover image, page order, banner dan lain-lain untuk explanatory aesthetic purpose. Beberapa ilustrator spesialis itu tipe dari mereka mempunyai gaya tersendiri. Mungkin beberapa ada yang generalis dapat work di beberapa jenis ilustrasi. Yang terbaik dari Illustrator the best Illustrator bagaimanapun story, attribution, trigger dan create image. Oke. Oke, kita coba sekarang untuk latihannya. Oke, start now. Oke, kalau ini information tag, which the method most useful to an information tag. A/B testing kayak enggak ada. Method is wah, ini lupa nih tadi. Waduh. Card sorting, informasi tag, direct the content, they keep element of them, organizing, masih full cause. Iya, kira gitu. Oke, continue. The chart creating product roadmap, yaitu product designer. Siapa yang membuat visual aspek, the user experience, visual aspek, user experience, UX engineer bukan, UI ini sih. Which delivery product procedure, UI researcher ya, UI researcher. Kalau yang ini sih UI ya, atau UX, lupa juga sih. Yang penting ini bikin desain sistem, yang ini sih tentang risetnya. Interaksi yang ini sih switch. Visual designer yang ini. Kalau ini UX sih, dia wireframing UX design sih. Ini Illustrator dong. Ini engineer. Ini motion. Oke, tadi ada yang salah, itu card sorting. Oke, done. Oke, sekian, terima kasih telah mengikuti belajar bareng. Sekian, assalamualaikum.